Digadang-gadang sebagai generasi emas terbaik dengan barisan bintang Eropa, Piala Dunia 2026 justru menjadi aib dalam sejarah sepak bola modern Korea Selatan. Tersingkir memilukan di fase grup, hancur lebur di tangan tim yang di atas kertas bisa mereka kalahkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Taeguk Warriors hingga petaka ini bisa terjadi? Piala Dunia 2026 menjadi salah satu catatan evaluasi terbesar bagi sepak bola Korea Selatan. Tergabung di grup A bersama Meksiko, Afrika Selatan, dan Republik Ceko, tim asuhan Hong Myung-bo finish di peringkat ketiga dengan raihan 3 poin dari 3 laga. Datang dengan skuad mewah dengan mayoritas pemain-pemain yang menjadi andalan di klub-klub Eropa seperti Kim Min-jae di FC Bayern, Lee Kang-in yang back-to-back menjadi juara di Paris Saint-Germain, serta sang primadona Son Heung-min dari Los Angeles FFC, tentu saja mereka dijagokan sebagai tim yang bisa dengan mudah melenggang ke 32 besar. Apalagi di pertemuan pertama mereka sudah bermodalkan kemenangan 2-1 atas Cehia di matchday pertama, skuad Hong Myung-bo di atas kertas hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bisa lolos dari fase grup, atau setidaknya dengan mengamankan 4 atau 5 poin dari 3 laga, peluang lolos terbuka lebar mengingat turnamen edisi ini sekarang bisa meloloskan 8 tim peringkat ketiga terbaik, dikarenakan penambahan jumlah peserta dari 32 ke 48 tim. Alih-alih bisa mendulang poin di laga kedua, pasukan Taeguk Warrior harus menerima kekalahan pahit 0-1 dari tuan rumah, yang dimana gol sematawayang Meksiko terjadi karena blunder kiper Korea Selatan Kim Seung-gyu yang salah antisipasi bola di udara. Kekalahan dari Meksiko mengubah peta persaingan grup A sekaligus memperlihatkan kerapatan taktis Hong Myung-bo yang mulai terbaca oleh lawan. Memasuki laga penentu melawan Afrika Selatan di Stadion BBVA, Monterrey, tim pelatih mengambil keputusan ganjil dengan memangku cadangkan Son Heung-min di babak pertama karena laporan kendala kebugaran fisik. Eksperimen formasi 3-4-1-2 tanpa sang kapten terbukti menurunkan efisiensi serangan secara drastis. Pergantian pemain di babak kedua dengan memasukkan Son terbukti terlambat. Pada menit ke-62, Tapelo Maseko membobol gawang Korea Selatan akibat kelengahan transisi bek sayap. Kekalahan 0-1 ini memastikan Korea Selatan finish di posisi ketiga dan tersingkir dari turnamen karena buruknya produktivitas selisih gol. Bukan sambutan pahlawan, melainkan hujan caci maki dan lemparan barang. Inilah pemandangan mengerikan di Bandara Incheon saat timnas Korea Selatan menginjakan kaki kembali di tanah air setelah tersingkir memalukan di fase grup Piala Dunia 2026. Kemarahan publik Korea Selatan sudah mencapai titik didih. Bagi mereka, kegagalan ini bukan sekedar kalah taktik di lapangan, melainkan buah busuk dari korupsi sistemik, nepotisme, dan kejanggalan penunjukan Hong Myung-bo sejak awal. Begitu pintu kedatangan Bandara Incheon terbuka, atmosfer langsung terasa mencekam. Ratusan supporter dan netizen yang sudah menunggu bukan untuk meminta tanda tangan, melainkan untuk meluapkan amarah. Teriakan protes dan cacian keras menggema di seluruh aula kedatangan. Para pemain termasuk sang kapten Son Heung-min hanya bisa membungkuk meminta maaf dengan wajah lesu. Namun, pandangan mata publik tidak tertuju pada pemain. Tatapan penuh kebencian itu diarahkan langsung kepada dua orang, pelatih kepala Hong Myung-bo dan Presiden KFA Chung Mong-gyu. Untuk memahami mengapa publik Korea begitu murka, kita harus mundur ke belakang. Sejak awal, penunjukan Hong Myung-bo sebagai pelatih timnas sudah dinilai ganjil, tidak transparan, dan dipaksakan. Setelah pemecatan pelatih sebelumnya, KFA sempat menjanjikan akan merekrut pelatih asing kelas dunia dengan proses seleksi yang ketat. Nama-nama besar sempat masuk radar. Namun, secara mendadak dan tanpa proses wawancara yang jelas, KFA justru menunjuk Hong Myung-bo, yang saat itu masih aktif melatih klub domestik Ulsan HD. Komite teknik KFA bahkan dilaporkan mengalami konflik internal karena keputusan sepihak ini. Banyak yang menilai Hong Myung-bo terpilih bukan karena kapasitas taktiknya, melainkan karena hubungannya yang dekat dengan para petinggi KFA. Netizen Korea menjulukinya sebagai proyek koneksi jalur belakang. Publik merasa dikhianati karena KFA mengabaikan standar modern demi mempekerjakan orang dalam. Kegagalan total di Piala Dunia 2026 ini akhirnya menjadi bukti sahih atas apa yang ditakutkan publik sejak awal,
Taktik Hong Myung-bo sudah usang dan ia tidak siap mengemban panggung sebesar Piala Dunia. Bagi warga Korea Selatan, sepak bola adalah harga diri bangsa. Menghancurkan panggung Piala Dunia terakhir bagi generasi Son Heung-min dengan cara yang korup seperti ini adalah dosa yang tak termaafkan. Kini, nasi telah menjadi bubur. Hong Myung-bo menghadapi akhir karir kepelatihan timnas yang paling tragis. Bukan karena kekalahan di lapangan, tapi karena ia dianggap sebagai simbol kegagalan sistem sepak bola Korea. Piala Dunia 2026 telah usai bagi Korea Selatan, meninggalkan luka mendalam, kemarahan massal, dan desakan untuk merombak total federasi dari akar-akarnya.